Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Wong Bro NU Ranting Juwet. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita membahas atau mengkaji fadilah sholat tarawih yang terakhir, yang malam ke-30. Kaji Nabi dawuhaken afil lailati salasina lan dalam malam kang kaping 30 yaqulullah, di malam yang ke-30 ini Allah bersabda, ya abdi kul min simari jannati wa tasil mimma issalsabili washrab minal kausar wa ana rabbuka wa anta abdi. Wahai hamba-hambaku, makanlah buah-buahan dari surga. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kita orang yang menjalankan sholat tarawih di malam yang ke-30. Di situ Allah memerintahkan untuk orang mukmin makan buah dari surga. Berarti orang ini di dalam surga. Tidak cuma buah-buahan toh. Wabtasil mimma issalsabil, makanlah, mandilah di sungai Salsabil. Diteruskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, washrab minal kausar, dan minumlah dari telaga Kausar. Jadi disuruh makan buah, disuruh mandi, disuruh minum air telaga Kausar. Nikmatnya, masya Allah. Tapi ini diberikan kepada orang yang selalu menjalankan sholat tarawih di malam yang terakhir atau di malam yang ke-30. Nah, kalau malam 30 ini kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih, berarti tunggu tahun depan itu kalau bertemu lagi dengan Ramadan. Kalau tidak bisa meraih ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan bermalas-malasan, gunakan kesempatan ini sebaik-baik mungkin karena ganjarannya agung. Setelah kita disuruh makan, disuruh mandi, disuruh minum, Allah bersabda lagi, ana rabbuka wa anta abdi. Aku adalah Tuhanmu, aku adalah pangeranmu. Allah seperti itu dawuhnya. Dan kamu adalah hamba-hambaku. Maka kita seorang hamba harus taat kepada Rabbnya, kepada pangerannya. Nah, kita hambakan diri kita dengan menjalankan sholat tarawih untuk meraih pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di malam yang terakhir ini, akhir bulan Ramadan, usailah kita melaksanakan puasa di hari yang ke-30. Nah, kalau sudah selesai, berarti kita akan menerima ganjaran yang sesuai yang kita lakukan. Pada awal diterangkan, apabila Ramadan ini sudah tuntas, sudah selesai, tapi ada dosa atau belum ada dosa yang belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini termasuk orang yang rugi, bahkan sampai dikatakan orang yang paling jelek. Rahimah an-rajul, orang yang termasuk orang yang hidupnya ini hilang. Nah, makanya kita harus berlomba-lomba untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai Ramadan, tuntas sudah dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita masuk di bulan Syawal.
Di akhir bulan Ramadan ini nanti kalau sudah mancing maghrib, berarti kita diwajibkan untuk menjalankan yang namanya zakat fitrah. Boleh ditakjil saat ini boleh, tapi saat yang tepat atau kita melakukan zakat itu apabila matahari terbenam. Ya, terus kita cara pentasarufannya ini tolong yang hati-hati atau kita harus tepat sasaran. Jangan asal kita berikan, kita berusaha. Nah, kita harus tepat sasaran. Bahkan ada di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kalau zakat fitrah ini kita serahkan kepada seorang ustadz, seorang kiai? Ini misalkan, ternyata Imam Syafi'i menjelaskan bahwasannya zakat fitrah itu tidak boleh diberikan kepada seorang ustadz, seorang kiai. Karena apa? Karena di situ memakai dakwah innama shadaqatu, pakai innama. Jadi kan tidak luas. Jadi innama shadaqatu itu kalau diberikan fi sabilillah itu orang yang ikut berperang zaman Kanjeng Nabi, misalkan orang yang langsung kontak senjata itu masuk pada sabilillah yang bisa menerima zakat fitrah. Kalau seorang kiai, ustaz, nah ini tidak masuk ini. Artinya menurut Syafi'i apabila diberikan seorang kiai dengan alasan sabilillah itu tidak boleh, kecuali seorang kiai, seorang ustaz itu termasuk kegolong kategori orang yang miskin atau yang fakir, itu baru boleh. Jadi kalau menyerahkan zakat fitrah dengan alasan fisabilillah untuk ustaz dan kiai, itu ulama sepakat tidak diperbolehkan. Makanya hati-hati kita mengeluarkan yang benar, tepat sasaran. Nah, terus ada seorang madhab atau ada ulama yang menerangkan itu diperbolehkan, yaitu madhab Imam Maliki, mengambil dari dawuhnya Syekh Muhammad bin Abdullah. Tapi ada tapinya, tapi itu bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah semua sudah sepakat tidak boleh. Boleh diberikan, tapi itu zakatnya berupa zakat mal, bukan zakat fitrah. Karena di situ ada alasan seorang kiai, seorang ustaz itu termasuk mujahid fisabilillah. Kalau masuk ke dalam zakat mal. Karena li umumi nafihim bil muslimin, karena luasnya, karena besarnya kemanfaatan terhadap orang muslim, orang Islam. Li anna dzalika baqaul Islam. Ini jelas. Karena adanya seorang ustaz dan seorang kiai, maka akan kekal agama ini. Wa syuhratuhu, dan kemasyhurannya, wa ta'zimuhu, dan besarnya keagungannya Islam karena ada seorang ustaz, seorang kiai. Itu alasan dari Syekh Muhammad bin Abdullah. Tapi itu khusus untuk zakat mal, tidak masuk ke dalam zakat fitrah. Makanya kita kalau melakukan zakat, tolong diusahakan yang tepat sasaran. Para pendengar yang saya hormati, mungkin sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin, takjil, mohon maaf lahir dan batin. Dari awal kita kaji bersama, kita dengarkan bersama fadilnya sholat taraweh. Mungkin di dalam tutur sapa kurang menyenangkan di hati,
ada yang tersinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama pengurus NU Ranting juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita diberi kelapangan rezeki, diberi umur yang barokah, diberi kesehatan, diberi rezeki yang cukup. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dibebaskan dari bilahi atau bala yang menimpa di negara kita, yaitu bala atau bilahi COVID. Semoga kita dibebaskan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.